berkahilah umatku di setiap subuhnya. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan ya di waktu yang penuh berkah ini. Kita isi dengan hal yang mengundang ya keberkahan Allah, diantaranya kita talabul ilmi, kita berdoa di pagi hari sebagaimana contoh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam keadaan bagaimana ya, kita sempatkan dengan sambil melakukan berbagai aktivitas di subuh ini ya, untuk persiapan aktivitas kita. Nah, alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk mengikuti kajian. Nah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah ya, dimudahkan, dibukakan jalan-jalan pintu surganya Allah. Nah, kita semua pada kesempatan kali ini insyaallah akan mempelajari tentang cahaya ya di sepertiga malam. Nah, bahwa amal yang paling utama setelah sholat wajib itu adalah sholat sunnah tahajud ya. Nah, tidak bosan-bosannya kita mempelajari untuk mengingatkan dan memotivasi diri kita semua. Nah, diantaranya di sini ya, bagaimana cahaya di sepertiga malam menghidupkan hati dengan sujud dan doa di saat dunia terlelap. Ya, ini salah satu buku yang bisa ya menggugah atau memotivasi kita semua. Kadang kita ya rajin tahajud ya, kadang kalau ada futurnya. Nah, apalagi perempuan ya, setelah haid itu untuk kembali istiqomah itu penuh perjuangan gitu ya. Nah, baiklah kita lihat bagaimana dan seperti apa gitu ya. Nah, bahwa di sini diawali dengan apa itu qiyamul lail ya, bahwa kata qiyam itu kan berdiri, maksudnya berdiri untuk sholat ya. Kemudian al-lail itu karena di sini bahwa amalan utama maksudnya dalam sholat itu adalah qiyam, berdiri. Kemudian al-lail itu adalah malam, sehingga qiyamul lail itu maksudnya bahwa bangun malam itu bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahwa istilahnya ya dalam bahasa hadis itu tahajud ya, karena diambil dari firman Allah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, bahwa wa minal laili fatahajjad ya, fatahajjad bihi. Nah, maka berjagalah di waktu malam. Jadi kata al-hujud itu membawa maksud tidur, manakala perkataan at-tahajud itu wazan tafa'ul ya, membawa makna mengusahakan perbuatan itu dan mensabitkannya sebagaimana asalnya. Nah, kemudian di sini bahwa di surah Al-Isra tadi ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, itu bangunlah pada sebagian dari waktu malam, kerjakan sholat tahajud padanya sebagai nafilatalak ya, sebagai tambahan bagimu, asa rabbuka ayyab asaka maqamam mahmuda ya, semoga Allah membangkitkan dan menempatkanmu pada hari di akhirat itu di tempat yang terpuji. Nah, kemudian di sini dibahas ya, ada 7 perkataan ya tafa'ul yang memberikan arti menafikan perbuatan tersebut ya. Kata tahajjada ya berarti menafikan tidur berarti. Jadi kalau wazan tafa'ul memberikan arti menafikan dari perbuatan tersebut ya, kayak tahajjada, fatahajjad. Nah, ini menafikan tidur, artinya bangun gitu ya. Nah, kemudian orang yang qiyamul lail tentu saja ya akan meninggalkan tempat tidur
untuk betul-betul mengerjakan ya ibadah sholat, berzikir dan berdoa di waktu malam. Nah kemudian bahwa tentu saja amalan Qiyamul Lail ini bukan satu amalan baru, bahkan ini adalah ibadah yang sudah mendarah daging ya di kalangan para rasul, para nabi, orang-orang soleh ya, para alim ulama dari mulai dulu ya, pokoknya para salafus soleh itu adalah kebiasaannya. Nah kepentingannya untuk apa? Nah tahajud itu yang pertama adalah merawat hati ya, menjaga hati dari berbagai penyakit hati, misalnya mengobati galau ya, gelisah, misalnya penyakit-penyakit hati, misalnya kayak dendam, sombong, hubud dunia, cinta dunia. Nah itu bisa ya dihempas ya, hati kita bisa dirawat dengan tahajud tadi. Kemudian melatih diri supaya fokus ya, apabila kita sedang khusyuk ya ketika sholat. Nah itu dengan tahajud itu kadang kita ya lebih khusyuk tahajud ya dibanding sholat wajib gitu, karena kan sholat tahajud itu di keheningan malam ya, betul-betul kita mengikhlaskan diri ya, memfokuskan diri. Nah terkadang begitu khidmat ya, begitu khusyuknya gitu ya, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melatih diri supaya ikhlas betul-betul hanya kepada Allah ya, karena kan kalau sholat sendirian itu ya, misalnya ketika orang-orang pada nyenyak tidur, dan ini bisa memotivasi untuk lebih ikhlas lagi ya, bahwa apapun ibadah kita hanya ditujukan pada Allah. Kemudian melatih mengingat diri sendiri bahwa dunia ini ya, kita sebagai seorang hamba betul-betul ya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja memanfaatkan masa hidup ya sebagai bekal nanti di hari akhir. Jangan sampai kita menyesal ya terlewat waktu-waktu yang paling utama itu. Nah kemudian kalau jasad manusia itu kan butuh air, butuh makanan gitu ya. Nah untuk keperluan jiwa ya, jadi kan kita itu terdiri dari fisik dan psikis ya. Kalau jiwa itu tentu saja harus, kalau tadi mah jasad mah dikasih makan, dikasih air, itu sehat ya. Nah untuk jiwa juga supaya kita memiliki mental health ya, jiwa yang sehat, makanya ada bagaimana pengabdian diri, penghambaan kita ya, ibadah kita kepada Allah. Nah itu terutama ibadah khusus seperti Qiyamul Lail. Nah itu kayak jasad mah kayak dikasih makan ya sama air gitu. Nah kemudian bagaimana nih keutamaannya ya, di antaranya bahwa tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa maksud dari firman Allah, dan bangunlah pada sebagian dari waktu malam, kerjakan sembahyang ya atau salat tahajud padanya sebagai salat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari kiamat nanti di tempat yang terpuji. Nah ini ya, di tempat yang terpuji tentu saja itu adalah meraih ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Yuhannas absyus salam wa at'imut ta'am wa sallu billail wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Nah dengan tahajud juga bisa kita menjadi penyebab masuk surga dengan bisalam ya, dengan selamat, dengan damai gitu ya. Ayuhan nas, wahai manusia, absyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, wa sallu billail, salatlah malam, wa nasuniyam, sedangkan orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Nah ini pasti kalian masuk surga dengan penuh keselamatan ya, dengan sejahtera atau penuh keselamatan. Kemudian bahwa diantara keistimewaan ya tahajud itu atau Qiyamul Lail itu menjadi hati lebih tenang, hati lebih khusyuk gitu ya, bahwa inna nasyiatal lail hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, surah Al-Muzammil ya, bahwa sesungguhnya bangun beribadah di waktu malam itu sangat berkesan ya, asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, jadi sangat berkesan di dalam hati, dan wa minal laili bahwa tadi ya inna nasyiatal lail
hiya asyaddu wa ta'u wa aqwamu qila ya, dan lebih betul bacaannya ya ketika kita berqiyamul lail. Ayat di dalam Al-Quran sebelum ini jelas ya menjelaskan bahwa bangun sholat sunnah, kemudian tasbih, baca Quran di sepertiga malam, ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada jiwa ya ketika seseorang melakukannya. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk diri kita ketika kita bicara itu qaulan tsaqila ya, ucapan yang berbobot gitu ya. Nanti akan sangat berbeda orang yang terbiasa sholat tahajud ya dengan orang yang tidak. Allah akan memberikan berbagai keistimewaannya, diantaranya tadi ya bahwa memberikan kesan yang sangat mendalam kepada jiwa ya yang melakukannya. Nah kemudian insya Allah akan dikabulkan segala keperluan kita ya, segala hajat. Bahwa an Jabir sami'atun Nabiy sallallahu inna fil lail la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa zalika kulla lailah. Bahwa dari Jabir ya, bahwa Rasul bersabda, pada malam hari ada satu waktu yang penuh berkah, di mana ketika seorang muslim menepati waktu itu dan berdoa kepada Allah dan meminta keberkahan dunia, meminta keberkahan akhirat, pasti Allah akan kabulkan. Nah itu ya diantaranya. Kemudian kelebihan bahwa keadaan tadi itu ada pada setiap malam gitu ya, jangan khawatir. Nah kemudian dengan tahajud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa hadisnya diantaranya ya yang an Abi Hurairah yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah. Jadi bahwa Allah itu turun ya setiap kulla lailah, setiap malam, ila sama dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulusul lail al akhir yaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'aluni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Jadi Allah terus bicara seperti itu ya, dari bahwa di sini Allah yang maha berkah dan maha tinggi turun setiap malam ya ke langit dunia, dan di sini di sepertiga malam terakhir ya, diantaranya bahwa sampai sebelum fajar ya, sebelum fajar terbit. Jadi Allah terus ketika turun ke langit dunia ya, Allah menyampaikan bahwa mayad'uni, pokoknya barang siapa yang berdoa kepadaku fastajib lahu, maka akan dikabulkan. Mayas'aluni, barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku fa'utiyahu, pasti akan diberi ya, maka aku akan beri. Mayastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampun kepadaku faghfir lahu, maka ampunilah dia. Nah ini ya subhanallah sekali. Nah bahwa di sepertiga malam terakhir Allah turun langit ya, turun ke langit dunia dan terus menyampaikan seperti itu sampai menjelang terbit fajar. Nah kemudian bahwa Rasulullah menyuruh ya, mengajak umatnya bangun beribadah di tengah malam qiyamul lail sebagai satu ibadah tambahan nafilatal lak ya, bahwa Rasulullah senantiasa melaksanakan qiyamul lail setiap malam dengan penuh kesungguhan gitu ya. Nah bahwa itu adalah tanda syukur atas nikmat yang Allah berikan gitu ya. Ini kesaksian dari Siti Aisyah bagaimana Rasulullah ya sebegitunya gitu ya, walaupun sudah dijamin masuk surga tetapi sangat luar biasa sekali bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini an Aisyah anna Nabi Allah kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Jadi Rasulullah itu kalau berdiri ya untuk sholat qiyamul lail, maka sampai ini ya kedua kakinya itu sampai ke bengkak-bengkak ya. Faqalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini wahai Rasulullah gitu ya. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbik wa ma ta'akhkhar, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang akan datang, dosamu yang telah lalu gitu ya. Allah pasti mengampuni. Kenapa sampai tahajud sampai ke bengkak-bengkak gitu ya kaki? Kan Rasulullah itu tahajud itu kalau lihat di sejarah dari jam 11 ya sampai jam 3. Nah Rasulullah kebiasaan tahajudnya itu dari jam 11 sampai jam 3.
berarti kurang lebih ada 4 jam ya, kadang 5 jam, kadang 5 jam setengah gitu ya, sampai bengkak-bengkak gitu ya kakinya. Sehingga Siti Aisyah penasaran, kenapa gitu ya, bahwa engkau sudah Allah ampuni dosa yang telah lalu, dosa yang akan datang. Kemudian Rasul menjawab afala uhibbu an akuna abdan syakura. Nah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kata Rasulullah ya, salahkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Nah, ini seperti itu. Kemudian di antaranya lagi, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi Rasulullah pokoknya sangat meyakini kalau kita bersyukur pasti Allah tambah ya. Kalau seseorang kufur, ingat ya bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Nah, kemudian itu di surah Ibrahim ya, ayat 7. Kemudian Rasulullah bersabda ya, untuk terus memotivasi kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa manhatun anil ismi wa takfirul sayyiat wa matradatul liddai anil jasad. Nah, bahwa hendaklah kalian qiyamul lail ya, mendirikan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Karena sesungguhnya sholat malam itu tentu saja mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, bisa menghapus kesalahan, serta mencegah penyakit ya daripada tubuh atau badan kita. Nah, sehingga bagaimana ikhtiar kita supaya kita bisa tahajud ya. Nah, di sini disunahkan ya, sunnah mudah sebelum tidur. Jadi wudhu dulu, nah supaya kita nanti bangun malam ya, sama Allah pun dibangunkan. Wudhu dulu sebelum tidur ya, bahwa Rasul bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda'a wudhu'aka lis-shalah tsumma taji' ala syiqqil ayman. Bahwa maksudnya ya, bahwa apabila kamu mau tidur ke tempat pembaringan, tempat tidur, hendaklah kamu wudhu dulu seperti kamu wudhu untuk sholat. Nah, baru kemudian berbaring ke sebelah kanan ya, di lambung sebelah kananmu. Nah, ini. Nah, bahwa berbaring di rusuk kanan ya. Jadi kalau kamu mau ke tempat pembaringan, maka hendaklah berwudu seperti kamu wudu untuk sholat, dan berbaringlah di lambung sebelah kanan. Kemudian berwudu sebelum tidur. Nah, ini ya, bahwa kelebihannya wudu ketika mau masuk tidur. Yang pertama adalah memperoleh pahala ya, memperoleh pahala karena tentu saja mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah ya, kalau kita sebelum tidur wudu dulu, karena Allah sangat suka kepada hamba yang bersuci ya. Kemudian akan didoakan juga oleh para malaikat. Nah, Rasulullah bersabda, man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastaiqidu sa'atan minal lail illa qalal malak Allahumma gfir li abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Nah, jadi barang siapa yang malamnya ya dalam keadaan suci ya, wudu dulu sehingga suci, maka ada malaikat ya, maka ada malaikat, maka tidaklah dia terjaga ya sedang tidur, melainkan malaikat itu berdoa. Jadi terus malaikatnya berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini, sesungguhnya dia bermalam dalam keadaan suci ya, dalam keadaan berwudu. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan didoakan malaikat. Nah, status hadis yang tadi ya, malaikat berdoa itu sahih ya menurut Ibnu Hibban, manakala Al-Albani menyatakan hasan. Ini ya, Imam Ahmad, Abu Hatim, Nasai, Ibnu Madini, Ibnu Adi mendhaifkannya karena ada rawi bernama Hasan bin Zakwan yang dhaif. Kemudian pandangan Syekh Su'aib ya, menyatakan ini termasuk dalam hadis makbul, hadis yang diterima. Nah, kemudian Siti Aisyah berkata ya, kana yanamu awaluhu wa yakumu akhirahu fayusalli. Bahwa Rasulullah bersabda ya, Rasulullah tidur pada awal malam, kemudian bangun pada penghujung malam, seterusnya sholat atau qiyamul lail. Kemudian, nah makanya sebelum tidur harus mengkibas-kibas dulu ya,
Nah, Rasulullah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyahud dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lamu man khalafahu ba'dahu ala firashihi wa idza arada ayataji'a falyataji ala syaqiqil ayman wal yaqul subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin." Nah, bahwa ya, sekiranya salah seorang daripada kamu mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia memegang bagian kakinya, kemudian mengibas tempat tidurnya dengan kain itu dan menyebut nama Allah ya, membaca bismillah, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidur. Nah, sekiranya dia mau berbaring, berbaringlah di sebelah rusuk kanan dan sambil berdoa tadi ya. Doanya apa? Nah, ini doanya yang tadi itu, bahwa subhanakallahumma rabbi bika wada'tu janbi ya wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha. Nah, itu ya sampai akhir. Nah, bahwa tadi ini itunya bahwa Maha Suci Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, dengan namamu aku berbaring dan dengan namamu aku angkat pinggangku. Jika engkau menahan nyawaku maka berilah keampunan, dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah sebagaimana hamba-hambamu yang solih. Nah, cara tips ya, tadi masih cara tips membantu bangun malam. Nah, ini bangun malam, bahwa tidur qailulah dulu. Nah, ikhtiar kita ya supaya bisa bangun malam. Tidur qailulah, tidur sebentar saja ya di tengah hari, dan tidur di awal di malam hari. Jadi qailulah mah kayak jam 11 ya, jam 11-an itu misalnya kita tidur sebentar, atau jam 1 misalnya. Nah, misalnya kalau tidak jam segituan ya jam 1-an gitu ya. Nah, jadi ikhtiar kita untuk supaya kita itu bisa bangun malam. Kemudian mujahadah, melawan diri untuk bangun gitu ya, berwudu ya, dan berzikir langsung. Pokoknya kalau bangun teh wudu dan zikir. Kemudian niatnya ikhlas karena Allah ya, bukan hanya sekedar ikut jadwal atau apa misalnya. Kemudian alarm ya, ditelepon, diikhtiarkan. Kemudian berazam untuk bangun di waktu yang dihajatkan ya. Kemudian tentu saja tidur lebih awal. Nah, dan juga yang lain-lainnya, menjauhi dosa ya, menjauhi maksiat, karena dosa itu bisa menjadi penghalang qiyamul lail misalnya. Nah, dosa apa yang bisa menghalangi kita gitu sehingga kita nggak bisa bangun misalnya. Kemudian Hasan Basri menyampaikan bahwa sesungguhnya seseorang itu melakukan dosa lalu dia terhalang daripada qiyamul lail dan puasa di siang harinya, jadi kayak sulit gitu ya untuk Senin Kamis misalnya, karena terhalang dosa yang dilakukan. Nah, kemudian Ibrahim bin Adam menyampaikan, jangan kau durhaka kepada Allah di siang hari, pasti dia akan niscaya dia akan memanganku di hadapannya pada waktu malam ya. Kalau kita tidak durhaka ya di waktu siang, pasti Allah akan membangunkan kita di hadapan Allah ya di waktu malam. Nah, kemudian Al-Fudail bin Iyad menyampaikan, jika engkau tidak mampu bangun malam, tidak mampu berpuasa ya, kayak Senin Kemisnya, ketahuilah engkau telah terhalang diikat oleh dosa-dosamu. Jadi mari kita merefleksikan diri ya, apakah misalnya kita lebih mudah untuk bangun malam ya, sholat malam, sehingga mudah untuk saum ya, karena bagi orang yang sulit ya, mereka itu terhalang diikat oleh dosa-dosa mereka. Nah, kemudian nggak boleh makan terlalu banyak di waktu malam, ini juga bagian dari ikhtiar kita ya, jangan makan terlalu banyak di waktu malam misalnya. Nah, bahwa menurut Sufyan Ats-Tsauri, kurangi makan, pasti kamu dapat mendirikan qiyamul lail. Kemudian amalan-amalan sunnah ya apabila bangun. Nah, jadi ini prosesinya ya, kalau bangun tidur, barang siapa yang terbangun di malam hari, supaya nanti bisa bangun lagi ya pas waktunya. Nah, pas di malam hari misalnya kebangun kita nih, ini ada doanya,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi itu setelah bangun baca itu ya, doa-doa yang masyru' yang disyariatkan. Nah ini doa-doanya yang tadi ya, bahwa Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu an menyampaikan, istayaqadha Rasulullah SAW fajalasa yamsahun naum an wajhihi biyadihi, bahwa Rasulullah apabila bangun dari tidur ya, bangkit dan duduk dulu ya, sambil menyapu bekas tidur yang ada di wajahnya dengan tangan. Nah jadi disapu seperti ini ya. Nah kemudian membaca doa bangun tidur tentu saja ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah kemudian apa yang dilakukan lagi setelah tadi ya baca doa, kemudian selanjutnya adalah langsung ya bersiwak, gosok gigi. Kana la yanamu illa bisiwak indahu fa idza stayqadha bada'a bisiwak. Rasulullah bahwa beliau ya la yanamu tidak tidur illa wasiwak, melainkan ada di sisinya ya, sisinya siwak. Jadi sebelum tidur siwak dulu ya, fa idza stayqadha. Nah apabila bangun ya, bada'a bisiwak, Rasulullah pasti memulainya dengan bersiwak. Nah ini ya. Kemudian sunahnya apalagi membasuh tangan 3 kali ya. Setelah siwak mestinya membasuh tangan 3 kali. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yagsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat siyadah. Nah bahwa apabila salah seorang di antara kalian ya bangun tidur ya, jangan memasukkan tangan ke dalam bekas air sebelum membasuhnya 3 kali. Karena dia tidak tahu di mana tempatnya ya, tangannya itu bermalam misalnya. Nah seperti itu. Kemudian setelah bangun ya, istinsar ya, memasukkan air. Jadi ketika wudhu itu memasukkan air ke dalam rongga hidung ya, ada istinsyak ya, memasukkan, dan istinsar mengeluarkan. Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddoa falyastansir salasa marrat fa inna syaitan yabitu ala khaysyumihi. Bahwa istinsar memasukkan air ke dalam rongga hidung ya, apabila seorang di antara kalian bangun maka beristinsarlah 3 kali, karena sesungguhnya setan itu bermalam di rongga hidung kita ya, jadi setan itu bermalam. Kemudian baca 10 ayat akhir surah Al-Imran. Nah jadi pas bangun tidur itu ya, setelah tidur jadi alhamdulillahilladzi ahyana. Kemudian disunahkan ya, summa qara'al asyrul ayat al-khawatim min surah Ali Imran. Kemudian Rasulullah ya membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi ya membaca ayat 10 akhir ya, 190 sampai 200 di surah Al-Imran. Nah ini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah ini yang harus kita hafal ya, kita baca. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaita wa ma lizzalimin min ansar. Nah ini penuh doa-doa yang penuh harap ya, sangat luar biasa sekali. Nah jadi sampai ayat 200. Nah kemudian cara membuka 3 ikatan setan ya di leher dengan berikut: berzikir sama Allah, berwudu, sholat sunnah ya, sekurang-kurangnya sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, maka lepaslah ikatan terakhir. Nah ini masih ya setelah bangun, yaqidu syaitan ala qafiyah ra'si ahadikum ya, dan seterusnya. Langsung saja bahwa setan mengikat pada tengkuk ya kepala salah seorang di antara kalian ketika bangun tidur ya, misalnya ketika tidur maksudnya diikat sama setan kita ya dengan 3 ikatan. Jadi pada setiap ikatan ia berkata, engkau masih ada malam yang panjang, tidurlah gitu ya. Jika dia bangun lalu mengingat Allah, terurailah 1 ikatan. Kemudian kalau langsung berwudu, terurailah 1 ikatan. Dan jika menunaikan sholat ya, maka terurailah 1 ikatan, sehingga semuanya sudah terurai. Dengan kita melakukan wudu ya, dengan kita melakukan
tadi ya misalnya sholat. Nah insya Allah setan ya ketika ikatan ketiga-tiganya itu akan musnah gitu ya, maka dia akan berada di waktu pagi dengan semangat gembira ya. Nah jika tidak bersemangat pasti dia bangun pagi lesu gitu ya, males gitu. Nah tadi ikatan setan ya, maksudnya bahwa setan itu mengikat tengkuk ya, ke tengkuk kepala seseorang dari kalian ketika tidur dengan 3 kali ikatan ya. Setan mengaitkannya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu setan mengatakan, masih malam panjang ya, tidurlah dengan nyenyak mestinya. Kemudian ketika dia bangun dan berzikir mengingat Allah, maka lepas 1 ikatan ya. Kemudian wudhu, lepas juga 1 ikatan. Sholat, lepas juga ya ikatan terakhir. Sehingga di pagi harinya akan bersemangat ya, tentram jiwanya. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya jadi kotor ya, merasa tidak segar dan menjadi malas. Nah kemudian mandi juga ya, kebiasaan apabila seorang mandi di pagi hari akan lebih menyegarkan ya. Jadi tidak ada dalil khusus ya dari Quran atau hadis untuk menunjukkan sunnah ini ya, mandi. Maka apabila ya, jadi boleh seseorang itu mandi apabila dia mau misalnya. Nah kemudian untuk lain-lain ya, kaidah bilangan rakaat sholat malam kita akan lanjutkan pada di hari berikutnya ya. Untuk hari ini cukup saja, yang terpenting kita istiqomah melakukan kajian ya, walaupun hanya beberapa menit gitu ya, hanya beberapa hal yang kita kaji. Mudah-mudahan ini adalah bisa menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir, karena salah satu ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah sukai itu adalah ada wa muhawain kola, dirutinkan walaupun hanya sebentar, dirutinkan walaupun hanya sedikit ya kajian yang kita kaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, nah ini insya Allah ya akan sama Allah ya akan diberikan jalan ya untuk kita semua. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nggak share ya Bun? Iya, nggak ada Kenapa ininya, nggak ada yang dikira bilang? Saya udah mau PPT. dikiranya punya saya karena kuotanya udah mau habis. Pantesan ini tuh kenapa nggak ada logo share-nya? Aduh, maaf ya Bun. Ya nggak apa-apa, Bun. Baik, silakan Bunda Lia untuk ditutup ya. Bunda Nur udah beraktivitas mungkin. Terima kasih kepada Al-Mukarramah guru kita Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillahirrahman katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian sudah